Five, four, three, two, one, go! Konsep dasar sistem informasi. Istilah teknologi dan sistem informasi dapat digunakan secara informal tanpa mendefinisikan istilah tersebut. Penerapan sistem informasi pada prinsipnya lebih rumit. Hal tersebut dapat dipahami dengan baik dengan melihat perspektif teknologi yang berada dalam suatu organisasi. John Burns dan Gary Gradiski mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau blok building. Sebagai suatu sistem blok, bangunan tersebut masing-masing berinteraksi satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Blok bangunan tersebut terdiri dari 1. Blok masukan. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Yang kedua, blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan manipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Yang keempat, blok teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi atau humanware atau brainware, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras. Yang kelima, blok basis. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Yang keenam, blok kendali. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Komponen sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware yang mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua ialah perangkat lunak, software atau program. Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Yang ketiga adalah prosedur. Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat ialah orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima adalah basis data atau database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keenam ialah jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan
sumber atau resource dipakai secara bersamaan atau diakses oleh sejumlah pemakai. Berikutnya adalah arsitektur sistem informasi. Arsitektur informasi atau kata arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi oleh Turban McLean Whitbread 1999. Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau media cetak, yaitu blueprint untuk arahan di masa mendatang. Tujuan dari arsitektur ini adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategi organisasi. Oleh karena itu, arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukung. Elemen sistem informasi. Suatu sistem informasi terdiri dari beberapa elemen-elemen penting yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, basis data, jaringan komputer, dan juga komunikasi data. Semua elemen-elemen ini merupakan komponen fisik. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang elemen-elemen sistem informasi. 1. Orang atau personil yang dimaksudkan di sini ialah operator komputer, programmer, personil data entry, analisis sistem, dan juga manajer sistem informasi. Kedua, prosedur. Prosedur merupakan sebuah elemen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti instruksi ataupun buku paduan. Dalam hal ini ada 3 jenis prosedur yang sangat dibutuhkan, antara lain yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri dari komputer atau pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyimpan data, dan terminal masukan dan keluaran. Yang keempat, perangkat lunak. Perangkat lunak suatu elemen komputer dapat dibagi dalam 3 jenis utama, yaitu A. Sistem perangkat lunak umum, misalnya sistem pengoperasian dan sistem manajemen data. B. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. Dan C. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima, basis data. File yang berisi program ataupun data dengan dibuktikan adanya media penyimpanan data secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan lain sebagainya. File juga meliputi keluaran atau output tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Yang keenam, jaringan komputer. Jaringan komputer ialah sebuah kumpulan komputer atau printer dan peralatan lainnya yang saling terhubung dalam satu kesatuan tertentu. Dan yang terakhir, komunikasi data. Komunikasi data ialah merupakan sebuah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan atau berhubungan erat dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara sebuah komputer dan juga sebuah piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui sebuah media komunikasi data. Kesimpulannya, jadi elemen-elemen komputer sangatlah penting hubungannya antara satu dan yang lain. Seumpama dari beberapa elemen-elemen tersebut ada satu yang tidak bisa bersatu, maka konsekuensinya mungkin bisa saja sistem itu tidak akan berjalan sempurna. Berbeda dengan seumpama elemen-elemen itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan sistem yang berjalan sangatlah dinamis dan juga efisien. Klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi adalah: pertama, level organisasi; yang kedua, area fungsional; yang ketiga, dukungan yang diberikan; dan yang keempat, arsitektur sistem informasi. Sistem informasi menurut level organisasi. Yang pertama, sistem informasi departemen. Sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Yang kedua,
sistem informasi perusahaan. Sistem terpadu yang dapat digunakan oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang ketiga, sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Sistem informasi fungsional. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi. Sistem ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dan perusahaan. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Yang kelima, sistem informasi SDM. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh personalia. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi manufaktur. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produk yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem otomasi perkantoran. Yang keempat, sistem pendukung keputusan. Yang kelima, informasi eksekutif. Yang keenam, sistem penduduk kelompok. Dan yang ketujuh, sistem pendukung cerdas. Klasifikasi untuk aktivitas manajemen. Yang pertama, sistem informasi pengetahuan. Sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja pengetahuan. Yang kedua, sistem informasi operasional. Sistem informasi yang berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari. Yang ketiga, sistem informasi manajerial. Sistem informasi yang menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial. Yang keempat, sistem informasi strategis. Sistem informasi yang digunakan untuk menangani masalah-masalah strategis dalam organisasi. Klasifikasi menurut arsitektur sistem. Yang pertama, sistem berbasis mainframe. Yang kedua, sistem standalone. Yang ketiga, sistem tersebar. Dan yang keempat, sistem informasi geografis. Sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Sistem informasi perusahaan atau entities. Yang pertama, sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada dalam satu organisasi. Yang kedua, penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi disesuaikan dengan kebutuhan akan sistem informasi dalam organisasi tersebut. Power off.